guys, motornya enak banget guys. Gue udah ngerasain, tadi ngetes keliling-keliling. Untuk video lengkapnya, lu langsung nonton aja deh video ini, oke? Sekarang gue lagi ada di Kota Tua. Nah, sekarang gue mau mereview motor yang sangat legend. Mau tahu motornya apa? Yuk kita lihat ya. Oke Om. Ya, siapa namanya Om? Ucin Om. Ucin ya? Ya. Om Ucin, ini NSR-nya tahun berapa nih Om? Tahun 1996. 1996 ya? Ya. Ini NSR-nya 2,5 ya Om? Betul, 2,5, 2 silinder. Oke, 2,5, 2 silinder, 2 tak. Oke, Om, ini perubahannya apa aja Om yang udah dilakukan Om? Perubahannya lumayan banyak ya, yang kelihatan mungkin ya segitiganya. Ya, segitiganya ini udah Taiga ya. Atas bawah. Oke. Terus stangnya juga udah Taiga. Oke. Udah Brembo RCA 19 kiri kanan sama koplingnya juga. Oke. Terus steering dampernya udah ganti all-in juga ya. Oh ya udah. Terus sama ini upside down-nya kebetulan pakai punya Honda juga RPF. Oh punya RPF ya. RPF 400. Kenapa pilih RPF 400 ya karena kita mau ngejar plastiknya aja jadi remnya itu Brembo bener-bener niru kayak GP 500 masih klasik modelnya. Oh oke. Listrikan sih udah HRC ya. Udah HRC ya. Iya jadi udah nggak ada. Ini lagi udah. Oke, nah pas limit orang bilang. Nah, perbedaannya NSR 2,5 2 tak sama NSR yang 150 yang beredar di Indonesia itu yang paling menonjol khususnya untuk seri MC28 ya. Dia udah mengadopsi apa namanya? Kuncinya apa namanya Om? Kunci kartu ya. Kunci kartu Om. Iya. Nah, ya. Lalu kalau bukan MC28 berarti nggak pakai kartu. Oke, jadi kalau bukan MC28 dia nggak akan pakai kartu. Yang pakai jadi kartu hanya MC28. Nah, jadi NSR 2,5 itu variannya banyak dari tergantung tahunnya. Yang terlama itu MC18 ya? Oh. MC16 ada. Oh, MC16 ada, MC18 ada, MC21 ada, dan ini adalah seri terakhir dari NSR 2,5 yaitu MC28. Betul. Kaki-kakinya lumayan kokoh ya, soalnya aslinya NSR 2,5 itu dia kaki-kakinya masih teleskopik ya Om ya? Betul, ya, masih teleskopik. Kaki-kakinya ini udah di-upgrade jadi upside down, punyanya RVF. Dan brake-nya juga, brake sistemnya juga udah ganti sama Brembo. Jok belakang kita pakai Collins yang memang khusus NSR 2,5 ya. Jeroan mesin, headnya kita udah ganti pakai VHM. Headnya biar lebih adem. Dari segi perbedaannya apa Om? Yang cylinder top yang standar sama yang udah upgrade seperti ini? Lebih dingin aja sih, dia lebih adem. Oh, lebih adem. Temperatur juga lebih terjaga. Untuk temperaturnya lebih adem guys kalau pakai yang VHM ini. Sama selang radiator kita juga udah pakai Semco ya. Satu set. Jadi untuk MC28 ini horsepower-nya itu kalau nggak salah berapa Om? Kalau standarnya 40 HP. Kalau niru HRC kalau menurut speknya harusnya udah 60 HP. Oke, jadi standarnya itu untuk NSR MC28 yang standar dia horsepower-nya itu 40 HP ya Om ya. Oke, tapi karena ini sudah upgrade ke HRC, jadi horsepower-nya meningkat jadi 60 horsepower. Nah, jadi perbedaannya itu di kartu yang tadi tuh kuncinya ya Om ya. Betul. Ya, kalau yang udah udah HRC itu kodenya tuh P030 ya. Betul, P030. Oke. Untuk tangkinya sendiri, jadi NSR 2,5 ini udah pakai punya Taiga punya. Jadi tangkinya sendiri keyless guys. Jadi nggak pakai kunci. Gimana cara bukanya Om? Tinggal puter aja, tekan. Oke. Nah, jadi simpel banget ya guys. Cuman emang agak-agak ngeri sih kalau kita sembarangan parkir. Takutnya untuk orang yang tahu tuh udah main buka-buka aja kan, ada yang jahil. Untuk footsetnya udah pakai Taiga, dan Taiga ini merupakan produk aftermarket yang banyak produksi barang-barang 2 tak ya Om ya. Jadi barang-barang 2 tak Taiga itu banyak banget guys. Salah satunya itu buat NSR. Nah, di NSR ini hampir beberapa puluh persen udah menggunakan partnya dari Taiga. Untuk knalpotnya ini dia pakai knalpot apa Om? Ini perutnya kita masih pakai Taiga. Kemarin masih aluminium, ganti kebetulan sama lens knalpot kenalnya sekalian lah. Oke. Jadi untuk perutnya sendiri, perutnya itu pakai knalpot Taiga, pakai brand Taiga.
Tapi untuk silencernya pakai Nance knalpot. Jadi ini produk lokal guys, produk lokal tapi bahannya keren guys. Ini bahannya karbon dan ya bahannya sih katanya berkualitas ya Om ya, bagus ya Om ya. Bagus ya. Jadi untuk NSR 2,5 versi MC28 ini dia itu udah pakai Pro Aram. Nah, tahu bedanya apa Pro Aram sama yang standar? Jadi kalau Pro Aram itu dia single arm, jadi armnya cuma satu, cuma sebelah. Nah, NSR 150 juga pakai Pro Aram ya Om ya. Pakai betul. Nah, NSR 150 pakai Pro Aram. Cuman bedanya sama NSR 2,5, kalau NSR 2,5 itu dia bautnya cuma satu guys di tengah. Tapi kalau NSR 150 yang SP itu bautnya 4 ya Pro Aram ya. Bautnya 4. Oke. NSR 2,5 ini dulunya dipakai sama Andy Lau di film Full Throttle. Untuk bagian pengecatannya itu di mana Om dilakukannya Om? Kebetulan ini sama teman sendiri William Airbrush di Bekasi. Daerah Bekasi Om ya? Iya, daerah Bekasi. Nah untuk biayanya Om kalau boleh tahu berapa Om untuk ngecat satu body sama pelek dia kena 8 jutaan gitu. Untuk biayanya sekitar 8 juta guys, semuanya direstorasi. Dan tapi luar biasa guys, ini seperti aslinya banget meskipun dia airbrush tapi detail-detailnya itu sangat rapi. Gitu, kalian bisa lihat ya di videonya ya. Sekarang kita bakal review motor yang satunya lagi ya. Oke, motor satunya itu adalah CBR 400, CBR 400 ya. Oke, ini motornya. Jadi ini nih Om Ucin ini penggemar Honda guys, terutama motor-motor Honda Legends ya, yang apa namanya, yang sangat bersejarah pada masanya. Yang CBR 400-nya tahun berapa Om? Ini CBR 400-nya tahun 1995. Oke, tahun 95 ya. Ya, orang sebutnya NC29 ya. Oke, kodenya itu adalah NC29, CBR 400 tahun 95. Betul. Dia berkonfigurasi berapa? 4 silinder ya Om ya? 4 silinder, betul, inline. 4 silinder inline. Nah, ini motornya juga sama, baru selesai restorasi. Ngecatnya juga sama Om ya, di Bekasi juga ya? Betul. Berapa horsepower? Horsepower standarnya sih 55 horsepower. Oh, 55 horsepower guys. Oke, jadi ini lumayan besar juga tenaganya. 4 silinder segaris 400 cc. Oke, jadi NC29 ini nggak kalah pamor sama NSR MC28. Kenapa? Karena MC29 ini dulunya sempat dipakai oleh Ekin Cheng. Ya, itu Om ya? Ya, main di Ekin Cheng di filmnya Legend of Speed guys. Oke, jadi kalau kalian nonton nih di filmnya Legend of Speed, ini motor ini ada di ininya di filmnya ya. MC28 sama ini tuh salah satu motor yang cukup tren di zamannya, dan sampai saat ini bahkan harganya pun semakin meningkat ya Om ya. Betul. Harganya semakin di Jepang motor ini juga lagi trending ya. Oh ya, jadi ternyata di seluruh dunia, di seluruh dunia hampir bahkan di Jepang sekalipun motor-motor sekelas NSR sama NC29 CBR 400 ini itu lagi tren. Jadi mungkin banyak juga di sana builder-builder ngebangun ulang. Betul. Oke. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, dan komennya di channel Rian Sebastian. Oke Guys, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Oke, bye-bye.